Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih akan mempelajari bab mat, hukum mat, dan ini adalah sesi yang terakhir. Masya Allah, karena memang pembahasan mat ini agak panjang gitu ya, maka kita bagi menjadi 5 sesi. Ini adalah yang terakhir di bagian mat lazim dari turunan dari mat far'i ya, mat far'i. Mat far'i karena hamzah sudah kita bahas satu persatu, mudah-mudahan masih disimpan dengan baik ya. Maksudnya file-filenya ya. Dan yang paling utama itu adalah dalam mempraktekannya. Mat adid bisukun ya, dikarenakan sukun ada mat adid bisukun, mat lin, mat iwad, mat tamkin, mat farq, dan yang terakhir adalah mat lazim. Untuk mat lazim ini adalah sesi yang terakhir akan kita bahas ya, insyaallah. Nah, ini ya, mat lazim. Mat lazim mutsaqqal kalimi, yaitu huruf mat bertemu dengan tasydid. Mat lazim mutsaqqal harfi, yaitu huruf naqas ma'asalakum yang diidghamkan. Mat lazim mukhaffaf kalimi, mat badal bertemu dengan sukun ya. Kemudian mat lazim mukhaffaf harfi adalah mat adalah huruf naqas ma'asalakum yang memulai sebuah surah, yaitu ya ini gabungan sebetulnya, gabungan antara huruf nun, qaf, shad yang digabung dalam satu kalimat, naqasa asalukum, yang diidghamkan. Adapun yang di sini tidak diidghamkan. Begitu ya. Jadi ya pertama kita bahas satu persatu ya. Mat lazim mutsaqqal kalimi. Mutsaqqal kalimi. Jadi ada kalimi, kalimi, harfi, harfi. Mutsaqqal ada mukhaffaf. Jadi masing-masing ada dua. Ini secara global gambarannya ada mat lazim itu ada mutsaqqal dan ada mukhaffaf, dan masing-masing ini ada kalimi, ada harfi. Kalimi ada harfi, dan di sini sudah saya sertakan contohnya masing-masing ya. Nanti lebih lengkapnya ada di belakang. Baik. Yang pertama ya, mat lazim mutsaqqal kalim, yaitu huruf mat atau bisa dibilang dengan mat asli ya. Mat asli bertemu dengan tasydid. Ya, mat asli bertemu dengan tasydid. Kalim ya, terjadi dalam satu kalimat. Kalau harfi ini huruf ya, terjadi dalam huruf. Nah, ini huruf naqasa asalukum. Nah, mat lazim mutsaqqal harfi. Jadi antara mutsaqqal dan mukhaffaf ini ada sedikit maksudnya gitu ya. Di secara bahasa mutsaqqal itu sakil, berat. Jadi berat itu identik dengan tasydid atau diidghamkan. Masuk kan itu pasti ada idgham tuh, ya kan? Kemudian mukhaffaf. Mukhaffaf ini ya ringan, bukan idgham, tidak idgham gitu. Ya, antara sukun dan harokat-harokat yang lainnya gitu. Jadi tidak idgham juga tidak tasydid. Baik, langsung coba kita ke satu lagi ya, di sini ada naqasa asalukum, itu adalah huruf-huruf yang memulai sebuah surah seperti nun, qaf, shad, ain, sin, qaf, toha, ya, seperti itu. Nah, ini gabungan gitu, digabungkan dalam kalimat ini. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Maka selain ini dia tidak masuk pada mat lazim. Misalnya toha, ya. Toha, huruf toha kan nggak ada di sini. Maka toha itu tidak dibaca, tidak termasuk mat lazim. Dan mat lazim ini semuanya memulai dari mutsaqqal kalimi, mutsaqqal harfi, mukhaffaf kalimi atau mukhaffaf harfi, semuanya dibaca 6 harakat. Tidak ada pilihan ya, 6 harakat. Baik, ini adalah contohnya. Mat lazim mutsaqqal kalimi, sakil, berat, yaitu apabila ada huruf mat. Mat di sini adalah mat asli. Mat asli bertemu dengan tasydid ya. Bismillah, kita baca dulu. As-sakhah, ad-dallin, ad-dammah, atuhajjunana. Tadi pengertiannya adalah mat asli bertemu dengan
tasydid. Nah, kita tandai dulu mad aslinya di sini. Ya. Kemudian tasydidnya kita tandai dengan warna yang berbeda. Di sini tasydidnya. Itu huruf kha, ini huruf lam yang bertasydid, huruf jim, dan di sini ada huruf mim. Nah, pertemuan antara mad asli bertemu dengan tasydid ini menghasilkan bendera yang panjangnya adalah 6 ketukan atau 6 harokat gitu. Semuanya dibaca 6 harokat. As-sakhah, dhalli, haj, panjang dulu ya, baru masuk ke huruf yang bertasydid. Kemudian apakah contohnya ada yang lain? Ada yang lain ya. Bisa nanti contoh-contoh yang lain yang pada intinya adalah kita mengetahui betul rumusnya, yaitu mad asli bertemu dengan huruf tasydid. Maka kalau di situ ditandai dengan bendera, panjangnya adalah 6 harokat dan tidak ada pilihan. Tidak ada 5, semuanya adalah 6 harokat. Baik, kemudian yang berikutnya. Di sini ada mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau tadi musaqqal, sekarang mukhaffaf. Kita bahas mukhaffaf, khafif, ringan ya, sukun. Rumusnya tadi adalah mad badal bertemu dengan sukun. Mad badal bertemu dengan sukun. Mana mad badalnya? Nah, insyaallah masih ingat ya apa itu mad badal? Mad badal itu adalah hamzah bertemu dengan mad asli. Nah, ini dia. Hamzah bertemu dengan mad asli. Kemudian gabungan antara hamzah dan mad asli ini yang disebut dengan mad badal itu bertemu dengan sukun. Maka disebutlah dengan mad lazim mukhaffaf kalimi ya, mad lazim mukhaffaf kalimi. Nah, gabungan ini maka menghasilkan bendera ini. Jadi kalau hanya hamzah dan mad asli saja itu tidak ada tanda bendera ini ya. Jadi bendera ini muncul karena mad badal bertemu dengan sukun. Akhirnya muncullah bendera. Yang kemudian ini dibacanya berapa? 6 harokat atau 6 ketukan. 6 harokat. Ya. 6 harokat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Al-ana al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini mad silah qasirah. Di sini ada mad asli. Al-ana. Ini mad asli, di sini mad mukhaffaf kalim lazim ya, mad lazim 6 harakat. Jadi di sini bukan lagi mad badal ya, tapi dia masuknya adalah mukhaffaf kalim. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya di sini ada namanya mad lazim mutsaqqal. Ya, mad lazim mutsaqqal. Mad lazim mutsaqqal kali ini itu ada temanya adalah huruf-huruf yang mengawali sebuah surah seperti Toha, Yasin, ya, Kaf, Ya, Ain, Shad itu adalah yang akan kita bahas. Nah, yang pertama mutsaqqal harfi, takil berat yang diidghamkan yaitu huruf naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Berarti selain naqasa asalukum maka tidak termasuk pada mad lazim, tidak termasuk pada pembahasan. Jadi pembahasan mad lazim ini adalah naqasa asalukum saja. Nah, naqasa asalukum yang diidghamkan itu disebut dengan mad lazim mutsaqqal harfi, tsaqil, berat, ya, identik dengan tasydid atau idgham. Nah, ini adalah huruf yang ditasydidkan. Meski di sini sudah ditandai, tidak ada salahnya kita tandai lagi ya dengan warna. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam shad. Nah, ada benderanya semua ya, panjang 6 harokat. Qasim. Jadi sim ini diidghamkan ke huruf sim. Begitu. Nah, ini yang ditandai ini adalah dia merupakan mad
lazim mutsaqqal harfi. Adapun huruf mimnya, ya, mimnya ini juga dipanjangkan mad harakat dan dia termasuk mad lazim, tapi dia bukan mutsaqqal, ya. Dia adalah mukhaffaf karena tidak diidghamkan. Ya. Begitu juga dengan shad. Ya, mim di sini juga seperti contoh lain misalnya ain, sin, qaf, ini semuanya dibaca mad harakat, maka dia juga termasuk mad lazim, hanya saja masuk pada mukhaffaf, bukan mustaqal. Jadi mustaqal itu yang diidghamkan, yang dimasukkan ke huruf berikutnya gitu. Nah, yang terakhir adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Mukhaffaf harfi, khafif, ringan. Tidak perlu diidghamkan. Di sini ada huruf nun, shad, qaf, alif lam, ro. Lamnya tidak diidghamkan ke huruf ro, maka masuknya pada bab mukhaffaf dan sama, yaitu sama-sama 6 harokat. 6 harokat. Mudah-mudahan bisa difahami pelajaran kita kali ini. Ini dibutuhkan keseriusan betul ya saat mempelajarinya, dan insya Allah tidak ada kesulitan, semuanya mudah bisa difahami ya. Contoh-contohnya sudah kita semuanya. Ini adalah gambaran secara globalnya. Mad lazim, ada mukhaffaf dan ada mutsaqqal, masing-masing contohnya. Alif lam mim, kata alif lam mim, ya. Kemudian di sini ada ana. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.